berapa banyak pasien yang datang dan itu problemnya dimulai dari masa kecil dia? Banyak banget kali ya? 90% kali. Oke, rata-rata problemnya apa? Ini karena gue punya anak nih. Jadi apa yang mungkin diterima ketika kecil yang jadi problem di masa depan? Ada dua sebenarnya. Kalau dikelompokin ada dua. Yang pertama tentu kekerasan. Oke. Entah itu verbal, fisik, pokoknya kekerasan. Oke. Beberapa orang itu nganggep kekerasan itu pendidikan. Nah ini masalah nih. Oke. Oh, ini buat biar kuat. Ini kocak sebenarnya. Cara pikir kita tuh kocak. Kita mikir melakukan kekerasan tuh biar kuat. Padahal kalau kita latihan naik motor gitu misalnya, biar jago naik motor, biar kuat naik motor kan caranya bukan ngebenturin kepala ke aspal kan ya? Iya pakai helm. Gue gitu lagi. Enggak. Terus. Ya dilatih yang bener, bukan dibenturin. Nah, cara jadi kuat ya harusnya kayak gitu juga. Harusnya kita pakai cara yang normal lah, bukan malah dijatuh-jatuhin. So, mendidik dengan sengaja nyari keras itu nggak tepat. Karena nggak usah dicari, tinggal tunggu waktu, itu anak akan nabrak juga kok. Nabrak sama temennya. Atau, ya kalau anak 2-3 tahun gitu pergi ke sekolah itu kan pasti berantem ya. Rebutan mainan, nah itu tempat latihannya, nggak usah dengan sengaja di rumah di apa-apain. Oke. Itu yang pertama. Oke. Tapi kalau ini kan kayaknya banyak orang udah tahu ya. Enggak juga sih, karena enggak juga ya. Karena gue pernah lihat lewat di TikTok ya, entah siapa gitu yang ngomong, lupa juga gitu. Katanya ya dia suka ngebully anaknya di rumah supaya latihan gitu. Which is nggak boleh dong. Nggak boleh. Oke. Terus yang suka mukul kan dulu kan ada yang pakai rotan lah, ikat pinggang lah, anaknya dipukul. Anaknya mau diapain? Suruh latihan karate atau gimana tuh? Ya mungkin disiplin kali ya. Kayak dia mungkin bolos sekolah katakanlah. Yang bener kamu itu juga nggak boleh dong. Ini nggak boleh, nggak boleh. Tapi kayak masih banyak deh orang yang ngelakuin itu, nggak juga? Gua nggak tahu sih. Okay. Tapi kalau masih banyak, gue sedih banget sebenarnya. Oke. Itu akan membuat apa? Dia jadi nggak punya trust ke orang tua sehingga itu secara psikologis dia bermasalah. Gue ngomongin yang nakut-nakutin dulu kali ya. Iya. Kalau kita melakukan kekerasan, jumlah saraf yang ada di otak anak itu akan berkurang. Jadi quote and quote intelijensianya, kemampuan sosialnya, cara dia berpikir nggak akan sesehat kalau anak ini nggak dipukulin. Oke. So kalau dibilang gue kuat kok, ya lu bakal lebih pintar dari itu kalau lu nggak dipukulin sebenarnya. Gitu kira-kira. Oh, I see. Ini kekerasan tuh nggak cuma soal dipukulin ya, tapi kalau dimaki-maki gitu. Juga masuk dong. Pakai kata-kata kasar gitu misalnya binatang gitu. Oh iya. Oke. Nah itu juga masuk. Tapi itu nakut-nakutin tuh. Dalam versi psikologisnya implikasinya bisa macam-macam. Bisa jadi nggak punya tempat buat pulang. Kan banyak tuh yang ngerasa rumah bukan tempat gua pulang gitu. Atau dia nggak punya tempat buat ngerasa aman. Atau dia nggak punya rasa percaya diri karena orang tua gua nggak sebaik itu. Tapi kadang reaksinya tuh ekstrim bang. Bisa reaksinya tuh justru pengen berprestasi atau harus sempurna. Oke. Dan ini serius. Atau harus punya uang banyak biar orang tua gue ngehargai gue. Tapi problemnya adalah kalaupun mereka sampai ke situ rasanya tetap nggak puas. Oh gitu. Jadi nggak nyampe juga rasanya. Oh. Pikirannya bilang gue nyampe ke situ biar gue seneng, mereka puas. Tapi ya nggak bisa, nggak nyampe juga. Nah ini perfeksionis biasanya nyangkutnya di sini. Gitu. Tapi tadi kan satu tuh yang soal kekerasan. Tadi kayak ada dua poin lain. Nah yang kedua nih sebenarnya yang lebih subtle. Karena banyak orang berpikir yang di orang praktek gue nggak dipukulin kok, gue nggak pernah dimaki-maki, tapi kenapa gue ngerasa kayak gini? Nah yang kedua yang banyak orang ini lebih banyak orang nggak sadar itu pengabaian. Oke. Jadi orangnya ada tapi perannya nggak ada. Wih, itu kayak banyak ya. Itu lebih banyak lagi kan ya. Ini konteksnya orang tua. Orang tua. Berarti makanya Indonesia fatherless country nomor 1 itu. Gue nggak tahu sih nomor berapa, tapi gue bisa bayangin kalau itu benar. Oke. Kalau di ranking kayaknya gue belum pernah lihat rankingnya sih. Tapi ya anggaplah begitulah ya. Iya. Orangnya ada tapi perannya nggak ada. Laki-laki kan kalau di budaya kita kan lebih banyak kayak gitu ya, suruh nyari uang dan lain sebagainya. Tapi akhirnya nggak ikut serta dalam pengasuhan. Tapi giliran anaknya bandel atau nilainya jelek, marahin ibunya. Kocak sih itu sih. Itu bisa berdampak banget, pengabaian. Makanya kalau gue pribadi, gue selesai praktek tuh sekitar jam 2 jam 3 habis itu gue pulang. Sisanya tuh
gue sama anak gitu. Ketemu anak ya, main Ketemu sama anak main ya. sama anak gitu. Karena katanya juga sentuhan antara bapak ke anak tuh juga mulai sedikit gitu. Artinya jarang meluk, jarang megang, gandengan. Makin lama makin jarang sekarang. Betul. Makin lama makin jarang. Dan nah ini kalau gini pas gede kasusnya bisa begini. Kalau dia ketemu laki-laki yang sering megang, dia bisa jatuh cinta di situ. Susah lepas. Walaupun itu laki-laki belangsak. Oke. Karena dia ngasih kebutuhan yang dulu nggak dipenuhi. Nah itu masalah tuh. Oke.